Antroposen adalah cerminan reflektif kita untuk sekarang dan masa depan. Halo, nama saya Francisca Fennert. Saya seniman dan di Monumen Antroposen sebagai inisiator dan konseptor. Antroposen itu dari anthropos. Antro itu sebetulnya manusia. Zen itu now atau waktu. Jadi waktu manusia, atau lebih dengan apa yang kita bisa melihat hari ini, masa di mana manusia paling mendominasi kejadian-kejadian di dalam bumi ini. Awalnya kan saya ajak beberapa teman dan ayo awalnya kan masih candi ya. So, ayo kita we build a temple. Saya teks ke teman. Terus pikirnya di mana ya? Harusnya di sebelah DPA. Karena di situ sumbernya material sangat banyak. Dan mudah-mudahan DPA mengecil sambil gedung kami membesar. Tapi ada banyak sekali struktur yang sudah berjalan lama, dan yang kami sepertinya juga pada saat itu enggak memahami. Pokoknya hanya sebagian sampah dari situ bisa kita ambil. Tahun ini akan diselesaikan mudah-mudahan, dan dengan sampah utama dari kota. Ya, untuk Mbak Ara, dia sekarang gabung di sini dari Januari 2025 dan akhir tahun 2024 saya melihat pameran yang dia kurasi dari suaminya dia sendiri, dan Mas Bio Andaru. Terus di situ saya lihat mengerti bahwa mereka berdua, dan buat saya ya paling menarik ya Mbak Arami sebagai pemikir, sangat memberi hati kepada komunitas, kepada movement berbasis masyarakat, isu-isu perempuan, dan tapi ya buat saya yang paling menarik itu memang berbasis komunitas. I like that. Namaku Arami Kasih. Aku sejak Januari 2025 bekerja di Monumen Antroposen sebagai kurator. Salah satu yang membuat aku juga tertarik untuk bergabung di Monumen Antroposen ini adalah Monumen Antroposen adalah salah satu karya yang sangat konkret, di mana konsep dan praktiknya itu sangat relevan dengan zaman
dan posisi dan tempat dan isunya. Jadi menurutku monumen Anthropocene ini bisa disebut sebagai salah satu karya yang cukup penting di masa ini. Jadi kita mensupport adanya perekonomian sirkular di mana melibatkan masyarakat, awalnya mulai dari warga sekitar dan juga komunitas-komunitas lingkungan dan juga seniman untuk ikut bersama-sama di misi ini. Kami merasa kita perlu berkumpul. Dan monumen Anthropocene dan Mbak Francisca memberikan ruang untuk kita bisa berkumpul di sini dan memetakan. Sebelumnya kita bekerja sama dengan Blasu itu untuk lokakarya, memperkenalkan kepada masyarakat teknik membuat sebuah mungkin media gitu ya, sebuah media seperti kertas. Tapi bukan kertas ya, karena dari plastik, itu dengan cara disetrika, itu khas Blasu. Dan untuk sebenarnya bukan wayang ya, jatilan, properti jatilan. Ya, kita berencana untuk membuat mungkin semacam properti jatilan dari limbah plastik, yang itu akan bekerja sama dengan masyarakat di Desa Bawuran. Gitu. Apa yang kita sedang kerjakan tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dan untuk perkembangan wilayah dan desa Bawuran sendiri gitu. Monumen ini pada dasarnya menggunakan sampah plastik sebagai medium utama. Dan tentu saja ini bukan hanya sebagai keputusan artistik semata, tetapi lebih kepada pernyataan kritis bahwa dampak ekologis dari gaya hidup kita tidak bisa diabaikan. Nah, dari perspektif kebudayaan ini, bagi kita ini adalah satu ajakan untuk merefleksikan kembali cara hidup kita dan bagaimana kita memilih untuk jalan yang lebih berkelanjutan. Justru di sini seni memiliki kekuatan untuk menyentuh emosi dan menggugah kesadaran, dan disinilah kami melihat pentingnya kolaborasi antara seniman, pemerintah, dan juga masyarakat. Prinsip filosofi Hamemayu Hayuning Bawono yang berarti kita memperindah, kemudian memelihara harmoni semesta, akan menjadi nilai dasar yang akan menuntun setiap langkah kita. Mengelola sampah bukan semata tindakan teknis, tetapi pada dasarnya ini adalah wujud laku budaya, sikap, tanggung jawab kita terhadap alam dan generasi mendatang. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap sampah, dari sesuatu yang dibuang menjadi sesuatu yang bisa diolah, dimanfaatkan, bahkan mungkin menghidupi. Saya sangat identifikasi diri dengan itu. Kayak merasa kayak menjadi bagian dari badan saya yang lebih luas gitu. Karena saya punya sangat luar biasa banyak harapan di situ. Apalagi kalau itu selesai dengan adanya narasi-narasi yang sudah terwujud, orang-orang lihat itu, terus kita mungkin bisa bikin banyak exchange internasional, orang kesini yang mungkin membawa narasi versi mereka tentang Anthropocene atau ide-ide untuk bagaimana kita bisa membikinkan ekonomi yang lebih ke ekologi. Mungkin mereka punya teknologi tertentu atau ide apalah. Jadi sebetulnya saya lihat itu sesuatu yang sangat luar biasa ke depan. Dan kalau saya juga melihat bahwa malah dengan relief atau berkarya dengan menggunakan material itu, saya seperti menemukan material mungkin yang ingin saya menggunakan terus-menerus. Karena dia sendiri sebagai material sudah bicara. Betulnya buat saya itu the biggest moment in my art journey.
harapan untuk mencapai stabilisasi, harapan untuk mencapai sesuatu yang lebih ke ekologi, harapan untuk membangun masa depan yang lebih layak, tidak cuma untuk saya, tapi sebetulnya kan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah movement bersama.